Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tema yang sedang kita bahas adalah ciri-ciri, karakteristik orang yang memiliki syakhsiyah salimah. Ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian yang sehat, ya. 1, lembut, pemaaf, suka memohonkan ampun, rendah hati, untuk bermusyawarah dan bertawakal. Itu 1. 2, mengisi hidup dengan karya-karya terbaik. Jadi hidupnya itu diisi dengan karya-karya terbaik. Yang 3, memiliki jiwa ridho. Yang 4, selalu ikhtiar tanpa mengenal putus asa. Yang 5, rajin introspeksi diri dan melakukan continuous improvement, perbaikan diri. Yang 6, tekun dan sabar dalam bekerja. Yang 7, memiliki jiwa penolong. Jadi jiwa penolongnya itu luar biasa. Ya. Bu, jiwa penolong di sini jangan diartikan selalu ke orang, ya. Ibu di depan rumah lihat tanaman udah mau mati karena kekurangan air, ku ibu disiram. Itu ibu jiwa penolong. Ayah ucing eka geleng ditidid-tidid. Kan ayah kucing tidid-tidid kalah kangaliuk gitu. Keheul deh. Tidid kakak. Aduh. Itu eureun heula. Turun ya kan gitu, pindahkan pakai tisu, udah acing kampung. Nah, jadi jiwa penolong itu jangan diartikan selalu kepada orang, ya. Bu, Pak, Anda pernah dengar riwayat yang sering dikutip oleh para penceramah, katanya ada seorang perempuan yang tidak baik, ya, suka menjual diri, kemudian dia membantu, menolong anjing yang kehausan. Nah, lalu dia masuk surga. Sebenarnya bukan karena nolong anjingnya, karena dia tobatnya gitu. Nanti semua orang yang berbuat dosa nolong anjing semuanya. Jadi setelah berbuat dosa cari anjing kasih minum. Karena menurut hadis juga, ya, orang tersebut masuk surga karena nolong anjing. Jadi seolah-olah karena nolong anjing lah masuk surga. Bukan, dia taubat, dia memperbaiki diri. Saking memperbaiki diri, anjing juga dia tolong gitu. Jadi artinya rekan-rekan sekalian, maksud menolong di sini, jiwa penolong tadi bukan selamanya atau tidak selamanya berbicara menolong orang, ya, menolong tumbuhan, menolong binatang, menolong apa sajalah yang kira-kira mau kita tolong. Ini hadisnya rada panjang, mau ditulis enggak? Ya. Catat. Rasulullah bersabda, siapa yang membebaskan, garis miring, meringankan kesulitan orang lain dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan di akhirat. Maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan di akhirat. Titik. Berikutnya, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Titik. Di dunia dan akhirat. Titik. Barang siapa, ini rada panjang hadisnya, jangan protes, catat. Kata kalau disuruh cari udah nggak punya bukunya gitu.
Titik. Barang siapa menutupi aib orang lain, boleh aib. Ma'andawe. Barang siapa menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya. Maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Titik. Maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Titik. Allah akan selalu menolong hambanya. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut suka menolong. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut suka menolong. Titik. Kurung buka HR Muslim. HR maksudnya hadis riwayat, bukan Haji Raden. Benar kata Haji Raden Muslim. Hadis riwayat, oke. Jadi hadisnya panjang, ya. Ini man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih. Jadi hadisnya cukup panjang. Ibu bapak, tolong perhatikan hadis itu. Man yassara ala musirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka membebaskan beban orang lain, meringankan beban orang lain, nanti Allah akan ringankan beban dia di dunia dan akhirat. Jadi kalau ibunya pembantu misalnya katingali kerjaannya banyak, ku ibu dibantuan, ya. Istri ka ante numpuk ya gitu. Cucian numpuk gitu, ya. Kata ibu teh sok bibi nung istrika, ya, ibu anu nilepan. Iya. Sebagai suami juga gitu Pak, lihat istri repot gitu ya. Sok mamah yang nyuci, papah yang jemur. Gitu. Atau papah yang nyuci, mamah yang jemur gitu. Sok mah papah yang makan, mamah yang nyuci piring. Membersihkan makanan di meja teh kudu dimakan, itu teh butuh energi tahu, jadi makan. Jadi siapa yang suka meringankan beban orang lain, Allah akan ringankan beban dia di dunia dan siapa yang suka memberi kemudahan ke orang lain, maka dia permudah dunia akhirat. Ya, tapi dengar, jangan sampai dalil ini disalahgunakan. Karena pernah ada mahasiswa yang ke saya cerita, Pak, saya dengar Bapak berceramah, berkesan sekali. Katanya siapa yang memberikan kemudahan pada orang lain, Allah akan permudah dunia dan akhirat. Bapak kemarin bikin soalnya susah banget, Pak. Bapak kayaknya tidak mengamalkan hadis yang Bapak sampaikan. Nah, itu dia menyalahgunakan dalil. Jadi kalau saya ngasih soal yang rada-rada sulit ke mahasiswa, ada supaya mahasiswa lebih cerdas dari gurunya gitu. Jadi ibu bapak yang jadi guru, jangan sampai dalil ini menjadi alasan untuk membuat soal-soal mudah. Soal rada sulit, aduh takut dosa cek dina hadis oge. Siapa yang memberikan kesulitan orang lain, Allah persulit. Ya tuh soal tenu gampang ya gitu. Jadi ini berkaitan dengan masalah kehidupan dunia. Intinya kalau kita suka menolong. Nah, waman sataro musliman, siapa yang suka nutup aib, maka Allah akan tutup aib dia dunia dan akhirat. Jadi aib ditutup itu artinya Anda tidak ikut menyebarkan. Kan ada yang tidak beraib saja disebarkan ku Anda teh. Ya. Jadi kalau ada, jadi gini, ada satu aib ya. Dengar-dengar tetangga kamu tehnya hamil di luar nikahnya. Duka tuh abdi mah teh hamil taros. Gitu. Dan nu hamil mah sanes abdi.
Eta tetangga kamu teh benar eta hamil di luar nikah. Itu gimana kok bisa begitu? Ya nggak tahu, aku mah tidak menghamili dia. Tanya aja. Nah, itu namanya menutup aib. Kan ada, katanya tetangga kamu itu hamil di luar nikah. Sering maneh nama, nanti nu kaopat. Kaopat. Terus sering digugur, gitu parah pisan orang. Nah, itu membuka aja sudah, itu kan dosa dia. Ya udah, kita tidak ikut memperuncing. Ya. Yang paling parah, orang itu tidak bersalah. Nah, itu yang paling parah. Ya, Bu, Pak, saya pernah ngalamin satu kejadian yang unik. Hampir-hampir saya juga termakan itu isu. Jadi ada orang yang waktu umroh dia sendiri, nggak sama suaminya. Suaminya umroh, istrinya enggak. Istrinya umroh, suaminya enggak. Itu bareng nggak? Haji nggak bareng juga. Haji itu sendiri-sendiri. Namanya juga orang itu. Terus dia itu dia kayaknya ya ongkos rumah tapi bermasalah. Keundangan juga nggak pernah bareng. Ya. Keundangan, coba Bu, kalau kita suka membuka aib. Oh gitu Bu, umroh ge ka abdi teu sareng. Bisa nggak gitu ya? Ya bisa nggak gitu? Pak Am, tahu Pak Am, ibu ini, ya tahu atuh udah sering ngaos ke saya. Oh, umroh kan sama Pak Am? Sendiri nggak? Sendiri. Nggak sama suami kan? Enggak. Keundangan juga dia mah nggak pernah bareng. Nggak pernah bareng. Oh gitu Bu. Dah haji juga nggak bareng. Nah, manusia kan suka gitu ya. Sayang. Dah singkat katanya kalau diceritakan mah panjang. Si bapak itu teh lagi haji cerita, Pak Am, mungkin orang menilai saya dan istri saya teh bermasalah. Sebenarnya waktu umroh istri saya duluan, baru umroh belakangan saya. Haji istri saya duluan, belakangan saya. Terus saya sama istri juga nggak pernah keundangan bareng, nggak pernah. Karena begini Pak Aam, saya ternyuh deh Bu. Kami itu dititipi jimat sama Allah. Dititipi apa Bu? Jimat. Tahu jimat? Dia mah nyebut nanti jimat. Waktu saya tanya, apa maksudnya? Jadi dia diberi anak oleh Allah yang mengalami Down syndrome. Jadi anaknya 3. Justru anak yang paling gede itu usianya sekarang 17 tahun, tapi seperti anak balita. Bahkan punten pipis kadang di mana gitu. Pokoknya anak kayak anak balita. Nah, dia bilang, memang di rumah saya ada suster, tapi saya dan istri saya berkomitmen. Suster mah hanya pendamping. Makanya gini Pak Am, kalau ada undangan, kadang istri saya yang pergi, saya di rumah. Kalau saya yang pergi, istri saya, termasuk umroh dan haji juga begitu. Aduh Bu, gak kebayang oleh saya itu orang-orang yang ngomongin jelek. Bener, orang-orang yang ngomongin jelek itu gak, saya gak prihatin. Jelek, prihatin saya. Kebayang gak tuh dosa orang-orang yang ngomongin jelek ya, gitu. Makanya sayang dengar, sejak itu saya benar-benar belajar sangat hati-hati. Saya gak boleh komen kalau saya, ya udah benar kata Nabi, siapa yang menutup aib. Padahal si bapak itu, ya kan memang sekilas mah kayak ada something wrong kan? Sepertinya ada keburukan gitu. Kebayang gak? Keundangan gak pernah bareng, umroh gak bareng. Orang mah haji tapi ingin bareng sama suami, ini mah enggak gitu. Ternyata subhanallah, hebat dia. Dia anggap ujian ti Allah tuh jimat. Berarti dia terima. Hanya dia teh si bapak itu teh berlinang air mata. Pak Am, boleh gak ya saya berdoa begini? Ya Allah, sekiranya saya harus dipanggil, panggillah saya panggillah anak saya dulu, karena saya khawatir anak saya tidak ada yang ngurus. Kebayang gak tuh? Jadi katanya kalau boleh saya minta, dia teh berlinang air mata, Pak Am, dosa gak ya kalau saya minta sama Allah tuh gini, beri saya umur yang panjang sampai saya
bisa mengurus anak saya. Kalaupun harus berpulang, kalau boleh saya mohon, biar anak saya dulu. Sebab kalau saya duluan, siapa yang ngurus anak saya? Bu, saya temani. Makanya kalau kita lihat orang masalah tuh jangan langsung dinilai buruk. Kan itu orang mulia banget atuh Bu. Bayangkan dia haji sama misah, umroh misah, keundangan misah. Karena nganggap ieu anak titipan Allah. Diurus. Usianya udah 17 tahun tapi seperti anak balita. Kadang pipis di mana wae, pup di mana wae. Itu teh diurus oleh dia langsung, gantian sama istrinya. Memang ada suster tapi tetap nomor satu mas saya dan istri saya. Nah, ini saya ceritakan bukan apa-apa. Belajarlah dari peristiwa ini bahwa kalau kita melihat satu tanda petik seperti keburukan, belum tentu keburukan. 2 tahun lalu ada dokter yang berangkat haji sama saya. Dia cerita, wah Pak Aam, saya sama ustad ceramah di saya di rumah sakit. Wah, udahlah. Sampai ayah ustad nu keras, siapa yang mampu berhaji tidak berhaji, pilih mun teh Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani. Saya tahu jika nama eta teh aya nu titip pesan, aya dokter senior teh haji-haji geus beunghar cenah kitu. Biasalah geningan sok itu Pak Ustad matak saya mah nggak pernah menerima titipan, nggak pernah didengar Pak Ustad gini-gini. Nah aku mah orang ceramah, nah gitu. Maksudnya aku yang ceramah udah. Tapi kalau gini Pak Ustad masyarakat di sini begini-begini, tapi terserah Anda ya gitu. Yuk Pak Ustadnya di dia teh aya dokter senior, udah kaya banget mobilnya teh Mercy, nggak haji-haji, tolong dong insafkan. Tak mungkin ada ustadz yang kemakan. Itu katanya Pak Aam, kalau ada yang mau berangkat haji syukuran di rumah sakit, nggak salah pasti nyindir nanti ke saya. Kenapa? Kalau ada yang sudah berkemampuan, mobil Mercy, rumah di tempat mewah, tidak berhaji juga, pilih muntah maut Yahudi, maut Nasrani. Tapi akhirnya dia berangkat haji sama saya. Ternyata apa? Dia tuh punya ibu. Ibunya itu selalu kalau sakit ingin ditangani oleh dia. Jadi ibunya itu suka tenang kalau sudah ditangani oleh dia. Dia bilang, Pak Aam, jujur saya teh baca dalam udah profesor si dokter nage, bukan orang bodoh. Saya baca dalam buku katanya ada orang yang datang kepada Nabi mau berjihad. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu masih punya orang tua? Punya ya Rasulullah. Lalu di hadis itu Nabi mengatakan, jihadlah dengan mengurus orang tuamu. Nah saya berpendapat bahwa ya mengurus orang tua itu jihad. Jadi saya merujuk pada hadis Nabi itu, saya mau mengurus ibu dulu. Tapi hati saya pengen berhaji, hanya ya ibu saya gitu, udah tua. Ya, dan saya tahu bahwa ibu saya merasa tenang kalau sudah saya yang menangani. Pokoknya mah anak yang lain disuruh ke rumah sakit nggak mau, tapi kalau saya yang bawa dia mau gitu kan. Coba dia itu ya nggak kebayang tuh orang di rumah sakit itu yang ngomongin jelek ke dia, dokter teh beunghar tapi teu haji, mun maotnya eta teh mun teu Yahudi Nasrani. Anda kebayang nggak orang yang ngomongin dia dosanya kayak apa? Makanya sayang, cinta, solehah, bager, denger. Kalau melihat sesuatu yang gak srek menurut agama, jangan dulu divonis. Kenapa? Jangan dulu dijudge, divonis. Jangan. Boleh jadi dia ada alasan-alasan yang gak mungkin dia harus ceritakan ke semua orang. Gitu. Tapi waktu berangkat haji kan berangkat hajinya sama percikan iman. Dia bawa istrinya, dia bawa anaknya, dia bawa iparnya. Dan memang orang yang berkecukupan itu ya. Gitu. Jadi dia bawa itu iparnya. Karena adiknya sudah meninggal, jadi istri adiknya itu dibawa. Terus anaknya dibawa, istrinya dibawa. Jadi berenam berangkat tuh, dia bayari semuanya. Saya ingin katakan, jadi dia bukan tidak mau berhaji,
Tapi, nah, Anda kebayang nggak oleh Anda itu orang yang ngomongin buruk? Kebayang nggak? Saya tidak akan nunjuk sekarang. Kebayang nggak? Nah, makanya kalau kita melihat satu gejala-gejala yang menurut kita tidak sesuai dengan ajaran agama, jangan dulu dituduh, jangan kita disebarkan. Udah aja, no comment, dah aja gitu. Dah itu mah bukan urusan Anda, ya, bukan urusan Anda. Nah, saya perlu jelaskan gitu karena di hadis ini mengatakan waman sataro musliman, siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aib dia di dunia dan akhirat. Berarti gunakan cara berpikir terbalik. Siapa yang suka membuka aib orang, dia sedang menantang Allah untuk dibukakan aibnya. Paham nggak? Ini hadis kan bisa punya makna terbalik. Siapa yang suka nutup aib orang, Allah tutup aib dia di dunia dan akhirat. Siapa yang suka buka aib, berarti dia nantang, Tuhan buka aib saya. Sekarang saya lagi buka aib orang lain. Gitu. Makanya jamaah MPI jangan ngegosip, ya, nggak boleh. Kenapa? Apa manfaatnya ngurusin orang? Itu ya tetangga saya ya, motornya sering ganti. Kayaknya dia ngeredit. Terserah kredit, cash. Emang sahanu mayar? Sok. Kan suka ada yang masih ngurusin orang. Tetangga saya mah tuh mobilnya ganti-ganti. Pamer dia. Pamer gimana? Dia teh memang jual beli mobil. Kan ada orang yang mobilnya ganti-ganti, ya. Nah, kalau orang mobil ganti-ganti itu bisa saja dia bosanan, atau mungkin dia banyak duit, atau memang usahanya jual beli mobil. Mata mobil saya mah jarang ganti, dah bukan tukang jual beli. Eta gitu. Gitu. Jelas, Bu? Lah, jadi ciri orang yang syahsiyah salimah, berkepribadian lurus, dia itu apa? Memiliki jiwa penolong, ya. Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, tadi nomor 7, yang ke-8, orang yang memiliki syahsiyah salimah, kepribadian yang sehat itu, mereka rendah hati dan tutur katanya indah. Baik, rendah hati dan tutur katanya baik, indah. Jadi kalau ngomong teh enak gitu. Enak bukan suaranya, ada suara kumaha takdir ti Allah. Maksudnya ya enak gitu. Kan ada orang yang kalau ngomong teh gitu nyelekit gitu, jarang ngomong, sekali ngomong luka dalam banget. Ya. Kayak saya lah kalau jarang ngomong, tapi sekali ngomong teh luka banget ya. Hati teh remuk padan, ya, tercabik-cabik, ya. Oke. Apa Bu mending punya suami yang suka ngomong aja tapi nggak menyakitkan, atau kan jarang ngomong tapi sekalinya ngomong hati ibu teh hancur, lebur, ya, berkeping-keping, tak berbentuk. Yang mana, Bu? Apa? Oke. Nah, ibu mah suka pengen yang ideal lah. Jadi rendah hati, Pak, dan apa? Coba buka surat Al-Furqan ayat 63. Furqan 63. Surat Al-Furqan ayat 63. Surat 25 ayat 63. Saudara-saudara sekalian, jadi orang yang kepribadiannya sehat itu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang kalau berjalan di muka bumi itu rendah hati. Jadi orang itu bisa menyelesaikan program doktor kalau bodoh. Tapi dia kalau ngomong sama istrinya, bisa saja dia jahil. Mungkin nggak gitu? Nah, istrinya teh suka digoblok-goblogin gitu. Itu jahil, ya, jahil itu.
Walaupun dia seorang yang berilmu banyak, tapi kalau istrinya diperlakukan dengan omongan yang buruk, istrinya salah dikit, becus kamu. Aku tuh nyesel tau gak punya istri bodoh kayak kamu. Jangan aduh, ada gak? Bisa saja ada. Barusan tak contohnya, ya. Kamu tuh gimana ya? Tahu gak aku menyesal. Ternyata capek juga ya punya istri bodoh kayak kamu. Kata suaminya, karena suaminya kan pinter banget. Itu di Quran namanya jahil juga kayak gitu. Jahil. Jadi Anda jangan mengartikan jahil itu bodoh, ya. Tapi jahil itu melakukan sesuatu yang tidak layak dilakukan. Ngomong sesuatu yang tidak layak untuk diomongkan. Itu jahil. Nah, termasuk jahil, Pak. Walaupun Bapak itu gelar akademiknya banyak dan Bapak selalu lulus yudisium cum laude, di S1, S2, S3 cum laude, di playgroup kayaknya juara terus. Itu yang namanya penghargaan akademik kecerdasan Anda tuh duka 3 lomari, duka 4 lomari. Bapak teh. Tapi kalau manggil istri di depan orang banyak juga suka menghina kan? Ya. Hari manggil istri teh gunakan panggilan kehormatan, Pak. Anak-anak Bapak manggilnya Bunda, panggil Bunda di supermarket teh, Bunda, Bunda gitu. Mama, Mama gitu. Ulah iya mah. Ani. Punten Bu Ani ya. Contoh. Siti. Itu teh sebenarnya jahil, Pak. Karena Bapak tidak memposisikan istri secara terhormat. Ya kalau sedang berdua manggil nama teh nanaon. Nih An. Misalnya namanya teh Ani, An. Nah, mungkin berdua enggak masalah. Iya mah di depan orang banyak. Gitu. Bapak Ibu juga gitu. Mungkin Ibu teh doktornya juga 4.0 IPK-nya. Gitu. Tapi begitu manggil suami panggilannya teh enggak enak, ya. Itu juga jahil. Walaupun ibu pinter banget gitu. Henteu ya mah beneran. Masa ya? Orang lain mah manggil ke suami itu dengan panggilan kehormatan. Anak-anak manggilnya ayah, panggil ayah. Ayah. Anak-anak manggilnya abah, panggil abah. Ya mah. Ihin. Ya Allah. Ihin teh padahal nama bagus, solihin. Diihin. Mail. Maksudnya padahal nama Ismail. Udah gitu ibu manggil suami seperti itu di depan orang, di depan misalnya dia guru, emang ibu makan dosen di Pascasarjana, hari suami ibu kan kepala sekolah SD Impres. Tong seserian, Bu. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin ya, kalau contoh saya mah mungkin wae atuh. Walaupun jarang terjadi. Istrinya teh guru besar, mau guru besar lah gitu ya, di universitas. Ari suaminya apa? Kepala sekolah SD Impres gitu. Nah, itu di depan murid-murid, di depan guru-guru. Mail. Kan enggak lah. Ayah punten. Ayah sakedap ka dieu. Kan lebih enak kedengaranku murid-muridku, guru-guru. Mail. Ini. Bu, jangan ketawa-ketawa gitu ya. Ibu introspeksi diri dong. Ibu mah kalau dikasih tahu teh bukannya introspeksi diri, kalau kok dia tahu tentang saya, cenah. Kok dia tahu tentang saya? Ya, siapa kata mana teh? Manis yang ngomongnya ka Pak Aam, cenah gitu. Jadi tutur kata baik, ya. Bu, dalam bahasa Sunda itu ada istilah yang bagus, sahabat, ya. Saya mau sharing dengan Anda. Nah, biasanya dosen itu bahasa dosen kan gitu. Oke, saudara-saudara, saya mau sharing dengan Anda gitu. Beda jangan guru TK. Ibu-ibu, bapak-bapak, duduk yang benar. Nah, pasti pertama guru TK.
ya kan? Oh enggak. Ya, ngambek. Guru TK tuh gitu. Oh ya. Betul kan ibu-ibu? Nah itu TK. Nah jadi oh gitu. Oh nggak gitu ya. Punten atuh. Nah. Langsung oleh ibu guru TK, bukan gitu, kita nggak gitu. Oke. Punten atuh abdi. Nah. Jadi tutur katanya baik ya. Kata Nabi, kul khairon, bicara yang baik, auliasmut. Kalau kamu tidak bicara yang baik, diam itu lebih baik. Jadi ada saat betul diam itu lebih baik. Bu, kalau ibu kesel banget sama suaminya, diam itu lebih baik. Karena ibu, kalau bapak, kalau ngomong kita pakai emosi, target kita bukan paham. Target kita dia sakit enggak? Saya ulangi sekali lagi, karena ada yang hulang-hulang. Dengar. Kalau saya lagi marah, ngomong, target saya bukan supaya dia ngerti. Target saya gimana dia sakit. Itu. Kalau orang marah tuh gitu. Ya. Misalnya, saya marah sama istri saya. Targetnya bukan gimana dia paham, tapi gimana istri saya sakit dengan omongan saya. Gitu. Ibu juga gitu. Kalau ibu bicara, marah sama suami, bicara gitu. Targetnya bukan gimana suami ibu paham, tapi gimana omongan ibu bisa nyelekit di hati suami. Makin nyelekit, makin mantap. Gitu. Kan ayah ingat loh ayah. Ayah di kampung ya. Ingat ayah di kampung. Ayah mengenal kafe segala macam setelah nikah dengan mama. Ayah diangkat martabatnya ku mama. Dengar, jangan lupa diri tuh. Nah, menurut anda ngomongnya supaya suami paham apa tuh suami sakit? Tuh. Kan apal ibu. Tuh ini apal pisan. Sakit kan apal. Jadi, kan kalau membuat suami paham, anda tidak perlu ngomong, ayah teh dulu dari kampung. Ayah teh setelah nikah dengan mama, martabat ayah teh jadi naik. Ayah bisa mobil teh karena ayah suka pakai mobil mama. Ayah punya apa? Itu kata-kata bukan membuat suami anda paham, membuat suami anda sakit. Makanya gini, kalau lagi marah jangan bicara. Percaya ke saya, orang yang marah bicaranya bukan supaya orang paham, supaya orang sakit. Gitu. Itu rumus dah. Rumus ya, bapak nama. Ya, pokoknya ingat aja. Kalau saya lagi marah, ya, dah. Saya nggak boleh ngomong, diam aja. Kenapa? Kalau saya lagi marah ngomong, pasti target saya bukan supaya dia ngerti, tapi target saya supaya dia sakit. Dan anda tahu, ya, hati itu bagaikan kaca. Kalau sudah pecah, disambung pasti ada bekasnya. Anda punya kristal, sok sambung, ada bekasnya. Makanya luka dengan teknologi modern bisa hilang. Ya. Sekarang mah ini luka teknologi udah nggak ada bekasnya. Ibu aja yang sesar nggak ada bekasnya sekarang. Dulu mah jahitannya dicabut, sekarang teh kudu tarikan hiji-hiji jahitan teh kudu atau zaman walana itu. Zaman sekarang mah ibu sesar ya sudah. Ya, nggak ada bekas. Tapi anda tahu, omongan itu boleh jadi orangnya sudah meninggal masih berbekas. Itu omongan, ya nggak? Jadi bisa saja, ya kalau ibu melukai fisik saya, ya udah. Sekarang teknologi kecantikan udah begitu modern, pakai laser itu nggak ada bekas. Dulu kan ya preman Cicaheum tah tilas. Rapi, nggak ada, gitu. Tangan insya Allah mulus, kan gitu. Tapi kalau saya disakiti oleh anda hati, mungkin anda sudah meninggal, tapi saya masih ingat. Begitu disebut nama nanti cerakit. Makanya orang yang kepribadiannya lurus, sehat tuh dia tutur katanya baik. Supaya tutur kata baik, bicaralah saat kita sedang tidak emosi. Sebab kalau bicara sedang tidak emosi, yang didahulukan pemikiran, jiwa empati. Sementara kalau kita bicara dalam keadaan marah,
emosi yang jadi target kita bukan bagaimana orang paham, tapi bagaimana orang merasa sakit oleh kita. Dan makin kita bisa menyakitinya, makin nikmat kita rasakan itu. Gitu. Nah, Bapak pada terharu begini? Pasti lagi introspeksi diri, dah. Terima kasih. Terima kasih. Yang ke-9, mampu menjaga harmoni antara dunia dan akhirat. Mampu menjaga harmoni antara dunia dan akhirat. Surat Al-Qasas ayat 77. Mampu menjaga harmoni antara Jadi orang yang kepribadiannya sehat, surat ke-28 Al-Qasas ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77. Sebenarnya selain surat ini juga Anda bisa lihat surat yang sering dibaca doanya, surat Al-Baqarah 201 yang Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Jadi orang yang yang kepribadiannya salimah, yang sehat, yang lurus tuh orientasi hidupnya balance dunia akhirat gitu. Dia mencari akhirat tapi dia tidak melupakan dunia. Dia cari dunia tapi juga tidak melupakan, pokoknya seimbang aja gitu, ya. Bu, kalau ibu menutup aurat itu bicara apa? Dunia atau akhirat? Tapi ibu tidak melupakan dunia. Cik atau nutup auratnya rada aya modean dikit atau aya ya lah ieu mah di karungan dah aja. Dengar. Saya ingin mengatakan seimbang dunia akhirat. Kalau menutup aurat, dunia apa akhirat, Pak? Akhirat. Nah, sebenarnya ibu ya pakai potongan baju nu kaya karung di seletingan ya ibu bulud semuanya rata, ya kan? Bisa nggak memenuhi syariat nggak? Memenuhi kebutuhan akhirat nggak? Tapi itu tidak memenuhi kebutuhan dunia gitu. Jadi ibu nutup aurat tapi dunianya diambil apa? Ya rada-rada dimatchingkan dengan antara kerudung, baju, apalah. Matching itu tidak harus sewarna ya gitu kan, sekarang mah boleh acak-acak warna gitu. Tapi maksudnya ditabrak-tabrak nggak apa-apa gitu. Dan ya dunianya nggak dilupakan lah gitu. Dunianya nggak dilupakan. Ih Pak Am, kenapa sih haji di percikan iman mah haji khususnya meni mahal, nyatu bintang 5 semua ari ibu atau da cenah yang lain mah agadang mah nyatu da bintang 3, bintang 4. Nyatu beda bintang 5. Ih meni dunia ibadah nu kudu sesuai sunnah Rasul, fasilitasnya harus bintang 5. Aam banget eta mah. Nah, jadi ya sekarang gini, haji itu untuk yang haji khusus harus sesuai sunnah Rasul, yang haji reguler sesuai sunnah Rasul gitu loh. Bagi Anda yang berkemampuan misalnya ya, ketika haji khusus ya tuh jangan nanggung. Kalau yang bintang 5 kan pasti di halaman masjid. Mau sholatnya buka we hordeng tiat. Oh pinuh tutup deui. Pinuh tutup deui. Akhirnya teh sholat dah pinuh. Nah, ini penyakit yang haji khusus bintang 5 tuh, ya kan? Pak Am, ayeuna mah saya nggak pernah kalau mau ke masjidnya nggak pernah lihat hordeng. Kenapa? Kemarin geranya saya teh ningali pinuh keneh tutup deui, pinuh keneh tutup deui, keburu komat. Ya, saya bilang kapan kosongna Masjidil Haram, ya kan gitu. Jadi yang ingin saya katakan di sini, dunia itu boleh dinikmati kalau Allah masih titipan harta ke kita. Ya, ayah beli parfum sebenarnya 2 juta. Hah? 2 juta ya Allah, tahu sampai serok odok lonyo. Ayah odok lonyo mamira.
75.000 teh sae pisan. Ya tuh, bagi Anda yang oleh Allah diberi rezeki yang luas menya, tenan naon atuh. Ya. Yang tidak boleh itu memaksakan diri. Gaji 2 juta, parfum 700.000, kemahalan tahu? Kemahalan. Tahu odok lonyo 75.000. Ya, gitu. Nah, jadi yang penting itu atau ku kamper ge sae. Parfum mah. Ya Allah, ya. Jadi maksud saya apa? Yang dilarang itu kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Itu yang dilarang. Tapi kalau kita melakukan sesuai standar kemampuan kita, terus apanya yang salah? Gitu loh. Ya. Saya misalnya tidak mampu beli mobil yang baru gitu, yang berkelas, ya jangan memaksakan. Saya biasa. Tapi kalau Anda yang memang mampu, ya, mobilnya kan begini, mobil tuh makin besar, makin mahal kita beli, pasti sedekahnya makin gede. Kan banyak menyenangkan fakir miskin. Sekarang kalau mobil saya 300 juta kan cuma 2,5%. Tapi kalau mobil saya 7 miliar kan 20%. 20% dari 7 miliar seberapa? 1,4. Nah? 1,4 M tuh. Doakan atuh saya punya mobil 7 miliar. Sedekahnya 1,4 M. Kalau mobil saya cuma 300 juta, 300 2,5%-nya seberapa? Seberaha? Seberaha? Ketingali tara sedekah pisan itu. Ya. Jadi kalau misalnya ya Anda beli mobil harga 100 juta, ya 2,5% seberapa berarti? 2,5 juta, ya? Jadi 2,5 ya. Kalau Anda beli mobil 100 juta, ya sedekahnya 2,5 juta. Tapi kalau saya beli mobil, kan Anda mah yang bututnya saya yang bagus. Nah, saya beli mobil yang 7 miliar, Ferrari gitu ya. Keren banget gitu kan. Ferrari merah yang menyala. Ya kan ciri khas Ferrari itu, merah menyala ya. Ya. Ari Melinda Dima eta mah atuh teu halal. Nah, ieu mah asli halal ya kan? Nah, Pak Bu, itu karena itu kategori barang mewah ya. Itu sudah beda lagi sedekahnya. Seperti kalau Bapak Ibu dagang itu 2,5%. Tapi kalau saya dapat hadiah itu 20%. Itu harta karun kan? Harta karun. Dapat hadiah. Kalau kita dapat hadiah itu 20%. Itu kan hadiah harta karun. Kalau zaman dulu mah harta karun teh digali. Sekarang mah tina kupon. Teu kudu ngagali. Galian taneuh milih harta karun. Enggak, Anda belanja atau Anda nabung di salah satu bank. Lalu bank tadi berbagi keuntungan dengan Anda. Anda dapat mobil, misalnya Mercedes harga 1 miliar. Itu teh zakatnya 20% dari harga 1 miliar. Berarti sabaraha? 200 juta. 200 juta. Jadi Anda yang dapat hadiah mobil 1 miliar, zakatnya teh 200 juta. Karena itu kategorinya harta karun. Ya. Tapi kalau misalnya saya dagang, ya, dagang, jualan Mercedes, saya teh. Ari Anda mah hadiah dapat Mercedes, saya mah jualan Mercedes, saya keluar 2,5% dari keuntungan. Kenapa? Karena ada usaha saya. Tapi kalau yang harta karun, makanya dari itu ada rumus. Kalau barang mewah itu 20%. Kalau barang mewah, kategori barang mewah. Tapi kalau bukan barang mewah, barang operasional itu 2,5%. Ya. Nah, saya tuh jadi ngomong, tanya tentang apa nih? Oh iya, jadi intinya Islam itu tidak melarang kita menikmati dunia selama kita melaksanakan kewajibannya. Paham? Iya, gitu. Nggak, saya mengajarkan dulu suatu pemikiran supaya kalau lihat ada Ferrari Anda tidak protes. Jadi sudah jelas lah. Pemikiran sudah saya masukkan dari sekarang. Jadi kalau tiba-tiba di depan tuh ada Ferrari,
nomor D44M, Anda sudah nggak usah gini, ya Allah eta ustad hidup berkelimang mewah, entong 20% denger, 20% ya gitu. Ai nu soleh mah amin, ari nu sirik mah adoh. Adoh, beda lah ari nu soleh mah nya amin cenah gitu. Ari nu rada sirik mah adoh. Enggak. Allah Maha tahu keikhlasan setiap orang. Oke, Bu, Pak ya. Bu, Pak, yang tadi saya ceritakan teh itu mah contohnya, contoh. Bisi gitu kan sok Anda mah jadi pulang teh. Iya si Pak Am tehnya ustad yang apa sih meni hidup teh bermewah. Bukan sayang, nu tadi mah contoh. Da kudu dikitukeun wae atuh jamaah teh. Itu mah contoh supaya gampang dicerna. Contoh teh harus spektakuler. Udah mah contoh butut di alah. Ya ari contoh mah kudu yang wah gitu kan, contoh mah kudu yang wah gitu. Bukan berarti saya mengagung-agungkan harta, enggak. Kalau bikin contoh tuh harus yang eye catching, yang wah gitu, yang wah. Iya mah contoh meser hijet atau aduh ya Allah. Misalnya ibu beli hijet ya tahun 82. Naon atuh geus keur mah contoh butut deh. Tapi kalau saya ngasih contoh Ferrari kan, hah? Ferrari gitu. Keren gitu. Enggak, saya perlu jelaskan gitu karena pernah ada yang ngeritik gitu. Pak Am kalau ngomong teh jangan bicara kemewahan dong. Jamaah teh tidak semuanya mewah. Gusti da kurang teh kudu tutur kata teh kudu baiknya. Saya jawab, terima kasih jazakumullahu khairan katsiran. Padahal kan saya ngomong gini teh bukan berarti apa-apa, supaya gampang dicerna. Terus supaya ada unsur menghibur gitu ya. Ya kan? Minimal Anda teh terus saya ngalamun Ferrari. Oh, eta melin Ferrari kuda. Karena si gambarnya kan kuda. Kuda acaragan atau tam. Ini gaya Ferrari, kuda keur ngamuk gitu. Yang ke-10, berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Berpaling dari hal-hal yang tidak manfaat. Berpaling dari hal yang tidak manfaat. Jadi orang yang kepribadiannya lurus itu, dia berpaling dari hal yang tidak berguna. Ngumpul-ngumpul sama teman-teman boleh enggak? Nah, isi dengan hal yang berguna gitu. Ibu ngumpul sama teman-teman rutin ya gitu. Reuni lah biasa. Reuni ini SMP Impres Garut ya. SMP Imres 78 Kadungora Garut ya. Si Amisnya udah nggak ada SD Impres, udah modern semua. Nah, Bu Pak, nah kumpul-kumpul kan, anu jebolan di SD Impres Anda teh di Bandung, kumpul-kumpul memang nggak banyak, 7 orang 8 orang ya. Seminggu sekali gitu. Ngapain? Udahlah, kurang belajar ngaji. Ari kamu ngaji geus bisa encan. Encan, geus lah. Panggil guru ngaji. Jadi manfaat gitu ya. Kumpul-kumpul keluarga ya. Kalau cuma ngomongin anak, ngomongin bisnis, nah ada ceramah. Jadi ada namanya, pokoknya ada manfaat gitu ya. Ya. Mau kuliner, mampir dulu ke MPI gitu. Pulang dari MPI terus kuliner gitu. Jadi selalu cari yang manfaat gitu, cari yang manfaat ya. Nonton TV, iya mah favorite iya we OPJ. Ya, cari atuh yang kira-kira manfaat, misalnya Golden Ways, misalnya Kick Andy, misalnya Just Alvin gitu. Yang kira-kira manfaat aja, yang inspiratif gitu ya. Saya kalau nonton misalnya yang cuma cekakak cekikik itu boleh asal ada isi. Tapi kalau bari nggak jelas juntrungnya geningan, ya udah cari yang manfaat gitu ya, kayak begitu. Nah jadi rekan-rekan sekalian, sebenarnya orang yang kepribadiannya sehat itu dia sangat sadar betul bahwa manusia itu hidup terikat waktu.
Hati-hati loh, terikat waktu gitu. Menit yang saya punya dengan menit yang Anda punya sama, 60 detik. Benar nggak? Waktu yang kita punya ya, dari jam 7 pagi sampai nanti jam 7 malam sama berapa jam? Dihitung heula 7 10 11 12. Berapa? 12 jam. Sama nggak? Terus yang membedakan apa? Sama dari jam 7 malam sampai jam 7, dari jam 7 sampai jam 7 malam sama. Yang membedakan itu bagaimana detik-detik dan menit-menit serta jam-jam itu kita lewati. Oleh karena itu, orang yang kepribadiannya lurus, dia berpaling dari hal yang tidak manfaat. Ini mah nggak manfaat, berpaling. Ya, punten ya Pak ya, bukan nyindir ini mah. Anda yang masih merokok, kira-kira ada manfaatnya nggak? Saya nanya ke bapak-bapak. Saya nanya, maksudnya kalau bapak belum bisa meninggalkan rokok 100%, minimal yang tadinya 1 bungkus, hari ini cuma 9 batang. 3 hari kemudian 9 batang setengah. 10 hari kemudian 8 batang gitu. Jadi kudu ada iktikad dari kita untuk mengurangi. Itu aja sih. Make it simple gitu. Bikin dia itu gampang, yaitu dengan cara berproses, bertahap. Nah, jadi tinggalkan hal-hal yang memang kira-kira kurang manfaat. Tinggalkan apa saja gitu ya. Di rumah ibu kerjaan teh tiduran aja di sofa. Pakai baju apa bu? Master. Warna apa? Kuning. Gambar apa? Strawberry. Ini apa ya? Warna kuning gambar strawberry. Tiduran di sofa teh gulitik sana, gulitik sini. Kabayang teh sok gulitik sana. Pindahkeun gulitik sana. Bu, daripada gitu apa ke gitu ya, belajar ngajahit gitu. Misal belajar masak ke ya, ibu lihat acara TV masak, misalnya cara bikin bolu ya, praktekeun hari Minggu teh mun keur santai, kasih suguhan suami atuh arongkek suami teh. Karena bolu buatan ibu teh benar-benar memabukkan. Jadi akhirnya keluar fatwa dari suami, masakan kamu mah haram karena ternyata memabukkan. Kan gitu. Ibu sekarang mabuk, besok bikin lagi. Akhirnya suami ibu mengatakan, "Ma, buka kafe dong, mama hebat masaknya." Padahal suami ibu pernah memberikan fatwa masakan ibu itu haram karena memabukkan. Nah. Jadi ya, memang kalau kita hidup isi dengan hal manfaat tuh ada aja yang bikin kita bakal menemukan sesuatu lah. Bu, di rumah teh atuh ya sih kering manfaat. Minimal kalau anak-anak lagi sekolah apa, daripada tiduran di sofa teh, buka lemari anak-anak, beresin, pisahkan mana yang masih dipakai atau enggak. Ieu mah eta lemari barudak meni awut-awutan. Jelas ini suami mah teh ka mana lah. Maaf, yang saya ceritakan ini ngarang atau masih ada ibu-ibu yang begitu? Terima kasih atas kejujurannya. Yang bilang masih ada meni mayoritas. Ya. Nah, itu artinya apa? Lihat sepatu anak benih udah kalotor ya. Anak-anak lagi sekolah, ibu cuci, jemur gitu. Lihat, oh ternyata udah ada yang haknya itu copot, beli lem gitu. Iya, emang kayak sederhana bu, ece-ece, abal-abal. Tapi walaupun abal-abal, apa sih abal-abal? Hah? Nggak jelas. Walaupun abal-abal, tapi kan ibu ada kerjaan, bener nggak bu? Ya sok ibu teh ya, daripada ibu tidurannya ke luar rumah. Oh iya, rumput di depan rumah teh udah pada cabutan gitu. Oh iya, apa sih? Pasti kalau dikerjakan mah ada.
Sok, bapak-bapak kayak gitu, ima disasarung, wah, sarung, kaos oblong, sasarung, kaos oblong, kikian, terus ke tengah rumah, ke dapur, ke tengah rumah, ke dapur, dia oblong sama disarung, atuh, cik atuh rada, ya, nah, ya pak, ya, apa ke ngosrek kamar mandi tuh, sini mama, sini sabuna disikat, ku bapak teh. Ada kerja, maksudnya gini, emangnya itu pekerjaan hina, Pak? Tidak, tidak. Saya ingat, Anda tahu almarhum Bapak M. Nathir. M. Nathir, tokoh nasional. Gusti, wallahu a'lam. Ya Allah. Ditanya, tahu M. Nathir? Wallahu a'lam. Masa tidak tahu M. Nathir? Ya. Pernah jadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Beliau yang salah satu tokoh nasional yang menyelamatkan negeri ini tetap berada dalam wilayah NKRI, itu Pak Nathir, ya, Dr. Muhammad Nathir, gitu. Saya wallahu a'lam, aduh, tersinggung tahu nggak? Bu, saya pernah dengar ceramah beliau, ya. Beliau itu tokoh yang sudah segitunya. Beliau cerita bahwa kalau misalnya karena beliau pernah di Belanda, terus beliau katakan, ya waktu itu saya masih kuliah, dengerin, ya kalau misalnya di rumah nggak ada pembantu, terus istri kita sibuk, kitanya ada waktu, ya apa sih susahnya kita ngosrek kamar mandi? Level mantan Perdana Menteri ngosrek kamar mandi. Tahu ngosrek? Nyikat atau sikat, ya. Nyaku sikat, ku apa? Nyaku sikat. Ya Allah, dengan apa? Ku gigi gitu, enggak. Ku sikat, ngosrek mah. Ya, dengan apa? Nyaku gigi sikat. Ngosrek. Nyaku gigi gitu. Maksud enggak, saya waktu dengar ceramah beliau di Dewan Dakwah, waktu itu saya masih kuliah. Usia juga saya belum 20, lagi lucu-lucunya lah. Lagi lucu-lucunya. Nah, ya, lagi ya boleh culun, boleh lucu. Ya Anda harus lihat fotonya tuh. Nah, saya gitu. Beliau pernah beliau cerita bahwa ternyata bukan hal yang aib ketika seorang suami harus ngosrek kamar mandi, ya. Kata beliau teh, untuk apa kita duduk-duduk, istri sibuk, kita duduk-duduk santai, bari kita nggak ada kerjaan. Kalau memang kamar mandi perlu kita kosrek, supaya kamar mandi kita bersih. Level mantan Perdana Menteri ngosrek kamar mandi. Anda mah jadi ketua RT juga belum pernah. Aib ngosrek kamar mandi itu. Terus kita teh aib gitu kalau misalnya di depan rumah, ya, kita nyapu gitu, Pak. Terus apa masalahnya? Gitu. Emang orang kita mah suka aneh. Suatu saat sopir saya nggak ada, saya teh nyuci mobil. Aduh ya Allah Pak Am, nyuci mobil. Terus, di Twitter muncul Pak Am nyuci mobil. Terus gini, terus apanya yang salah dengan saya? Nyuci mobil. Nyuci mobil beda gitu. Jadi maksudnya gini, orang yang kepribadiannya lurus itu mereka meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Dengar ya, semua yang kita lakukan selama ada manfaat itu mulia. Itu catat, mulia. Bapak, walaupun Bapak di rumah itu direktur ya gitu, ya di rumah, di kantor itu direktur ya gitu. Terus apa salahnya kalau Bapak misalnya lihat sampah berantakan di depan rumah, disapuin, dikumpulkan di tempat sampah, terus apa aibnya? Nggak ada yang aib. Tapi kadang-kadang ya itulah, kita menjudge diri kita orang terhormat. Masa sih gitu, saya di RUT harus nyapu halaman gitu? Nggak juga, toh itu manfaat gitu. Nah, atuh pulang dari sini bapak tanya rapu gitu kan? Enggak, maksudnya iya mah contoh. Pas pulang teh mah kadiekeun sapu, langsung jalan disapu. Oke, surat Al-Qasas ayat 55, surat 28 ayat 55.
Masih yang tadi, Bu. Surat ke-28 ayat 55. Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya. Jadi berpaling, kalau ada hal-hal yang tidak manfaat berpaling, ya. Dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang yang jahil. Maksudnya apa? Ketika kita berpaling dari hal yang tidak berguna, tetap omongan kita harus baik. Misalnya ya, teman-teman teh ujug-ujug ngaluarkeun ieu we kartu remi. Tahu kartu remi, Bu? Untuk gapleh. Gapleh yuk, ya. Aduh, saya ada perlu, saya nggak bisa ikut. Nah, itu namanya omongan yang lana amaluna walakum amalukum, ya. Jadi jangan gapleh yuk. Innalillahi, insaf maraneh, insaf. Masa umur sakieu masih gapleh? Nah, tidak perlu begitu. Aduh, saya ada perlu, saya nggak bisa ikut, gitu. Nah, nanti kalau udah lama dengan proses waktu, kunaon sih kamu teh diajak gapleh nggak pernah mau? Ente, saya teh lebar umur, ayeuna gapleh kan 2 jam, sok mun urang naon lah, denger pengajian ke, nonton berita yang manfaat, ngabantuan istri bikin ketupat, kan gitu. Terus ngabantuan istri itu kan, istri saya kan jualan di warung, daripada saya gaplehnya mendingan ngabantuan ieu we lah. Istri saya jualan di warung. Nah, baru kita keluarin gitu. Tapi awalnya mah tolak dulu dengan halus, ya. Main layangan dulu, hayu orang mah. Tah eta tidak perlu begitu. Aduh, urang mah teu bisa sok apakan wae. Sok apakan? Nu kitu kudu dijelaskeun. Nah, yang nanya surat berapa, ayat berapa. Kapakan tuh lepas lah. Yang ke-11 orang yang jiwanya sehat, kepribadiannya sehat, menjadi pembelajar yang gigih. Menjadi pembelajar yang gigih. Jadi orang teh mau belajar, udah gitu teh gigih, ya. Gigih teh bukan nasi yang belum matang. Di kita mah nasi apa, gigih itu belum matang kan. Jadi gigih itu apa? Pembelajar yang gigih mah seperti ibu-ibu yang sebelah saya. Nah, ibu teh berapa, Bu? 80. Dengar sayang, dengar baik-baik. Hei kaum muslimin yang ada di luar, di sebelah saya ada ibu yang usianya 82 tahun. Dan saya selalu melihat beliau mencatat. Yang sebelahnya lagi berapa, Bu? 72 tahun. Yang satu 82. Yang satu 72. Ditakdirkan ujungnya 2. Dengar sayang, dengar. Ini ibunda kita berdua ini dan juga yang lainnya mungkin di luar ada. Beliau-beliau ini adalah pembelajar. Maaf, ibu berapa? Bukan di belakang ibu? 77 tuh. 77, 72, 77, 82, saya 40-an. Nah, ya. Berarti ya beda 30 tahun, separuh saya. Anda lihat nih rekan-rekan yang muda-muda dengar, di sini yang kepala 7, maaf, yang kepala 6 belum saya perhitungkan. Karena di sini yang kepala 6 tidak akan ditanya dulu, dengar ya. Di sini yang saya perhitungkan yang kepala 7. Anda kebayang nggak sih? Bahkan ibu kepala 8 usianya 82. Saya lihat ibu nyata. Itu yang saya maksud pembelajar yang gigih. Itu makanya Anda yang muda-muda kok liur dikit nggak datang ke MPI. Kalau nggak ke MPI liur migren.
Saya ingin tegaskan di sini, mari kita belajar dari ibunda-ibunda kita yang hadir di sini yang usianya di atas 70 tahun, ya. Itu beda 30 tahun dengan saya, kebayang nggak tuh? 30 tahun tuh kayak apa bedanya, ya? Jadi saya ingin katakan, itulah ibunda kita tipe-tipe yang pembelajar gigih. Kenapa pembelajar gigih? Nyata, dengar, nggak ngerti juga nggak masalah, catat. Tapi kan ibu mah paham, dan beliau tuh nggak pernah bilang jangan cepet-cepet, nggak pernah. Langsung nulis gitu, ya, gitu. Beliau cuma nanya ke yang sebelah teh, apa? Enggak. Beliau ini bagi saya penyemangat. Kenapa penyemangat? Dahsyat sekali. Saya beda dengan beliau itu 30 tahun. Tapi beliau pembelajar yang hangat. Itu yang saya katakan, orang yang salimah itu pembelajar yang gigih. Pembelajar, ya. Belajar. Karena gini, belajar mah tidak ada yang mubazir. Tidak ada belajar mubazir. Kamu tuh belajar bahasa Arab, mubazir. Begitu orang bisa, mawat. Jangan. Jangan. Belajar, ya kan gitu. Karena yang penting itu ya mengasah otaknya, ya. Jadi saya contohkan tadi, di sini ada yang usianya di atas 70 tahun, bahkan di atas 80 tahun, mau belajar. Datang, nyatet, dengar. Itu pembelajar gigih, ya. Ayatnya saya pikir sudah kita tahu bersama, surat ketiga ayat 190 sampai 191. Nah, itu ayat yang menggambarkan bagaimana kita harus menjadi pembelajar yang gigih. Surat Ali Imran 190 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Dan mereka tafakur tentang ciptaan Allah. Jadi memang berusaha untuk selalu belajar gitu. Saudara-saudara sekalian, itulah 11 ciri dari manusia yang memiliki kepribadian yang salimah. Mojang bujang. Bapak Ibu sahabat-sahabat, mohon doa. Insya Allah hari Sabtu saya dan rombongan akan berangkat umroh dulu, ya. Mohon doa semoga diberi kelancaran, kemudahan, kesehatan dan kemabruran, ya, sehingga untuk hari Minggunya saya sudah berada di Mekah. Jadi nanti digantikan oleh Pak siapa? Kalau nggak salah Pak Atian. Nggak, untuk minggu depan Pak Atian Ali, ya, Pak Atian Ali Dai. Jadi tetaplah hadir. Saya ingin mengecek bagaimana apakah Anda pembelajar yang gigih atau tidak. Nah kan, nanti kita lihat minggu depan berapa persen yang tidak hadir, ya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.